Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Madanti. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten, kelas A1 R4 Akuntansi, dengan nomor NPM 200200040. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Saiful Fahri, SPD, ME, SJ. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pasar persaingan sempurna sangat jarang dijumpai di dunia nyata. Jelaskan secara rinci ciri-ciri yang membentuk pasar persaingan sempurna, sehingga bentuk pasar ini sangat jarang dijumpai. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Adanya sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Yang kedua, produk yang ditawarkan bersifat homogen. Artinya, sekalipun kita membeli di suatu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama dengan perusahaan yang lainnya. Ketiga, setiap perusahaan mudah untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat, kedua pihak dalam transaksi memiliki pengetahuan lengkap tentang produk, kuantitas, harga, dan kondisi pasar. Yang kelima, bebas dari campur tangan pemerintah. Dan yang keenam, harga untuk suatu produk seragam di pasar diputuskan oleh permintaan dan penawaran pelaku pasar. Tidak ada perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Itulah sebabnya mengapa perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna menjadi price taker. Pertanyaan kedua, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli. Faktor yang pertama yaitu perusahaan mempunyai sumber daya eksklusif. Jika suatu perusahaan atau organisasi bisnis mempunyai dan menguasai sumber daya yang tidak dimiliki oleh organisasi atau perusahaan lain, maka hal tersebut berarti organisasi bisnis yang menguasai sumber daya tersebutlah yang dapat menghasilkan produk. Yang kedua, kebijakan pemerintah atau hak eksklusif. Pemerintah tentunya dapat memberikan hak kepada suatu organisasi atau perorangan untuk melakukan monopoli. Bagi perusahaan tersebut, kebijakan dalam menentukan harga berada di tangan pemerintah, sedangkan untuk kegiatan pemasarannya berada di tangan perusahaan. Yang ketiga, amanat undang-undang. Di Indonesia, terdapat beberapa produk atau sumber daya yang hanya dikuasai oleh atau dimonopoli oleh negara. Terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Kedua pasal tersebut berarti bahwa negara menguasai dalam bentuk atau dengan melalui perusahaan negara yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan juga kebijakan pemasaran berada di tangan pemerintah. Yang keempat, dapat menikmati skala. Suatu organisasi bisnis atau perorangan hanya akan bisa menikmati skala ekonomi maksimal jika tingkat produksinya besar. Pada saat organisasi bisnis atau perorangan telah berhasil mencapai kondisi di mana biaya produksi mencapai minimal dan jumlah produksi hampir menyamai jumlah permintaan yang ada di pasar. Maka, dengan begitu, organisasi bisnis atau perorangan tersebut dapat menurunkan harga barangnya jika melakukan produksi dalam jumlah besar. Pertanyaan yang ketiga, pasar oligopoli adalah suatu struktur pasar yang mempunyai tipe pasar yang berbeda di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Jelaskan karakteristik pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli yang sama dengan karakteristik pasar oligopoli. Karakteristik pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli yang sama dengan karakteristik pasar oligopoli yaitu yang pertama, barang yang dijual belikan relatif homogen namun terdefisiensi. Yang kedua, terdapat beberapa penjual di pasar dan banyak pembeli. Yang ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Dan yang keempat, penjual dapat menentukan harga sesuai keinginannya. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.